Halo kawan, ketemu lagi di channel kita jalan, tempat kita sharing digital memori seputar jalan-jalan ala kita. Trip kali ini adalah trip lanjutan setelah kita dari Dieng. Nah, ini kita ada kesempatan untuk merasakan gempa, terus juga jalan-jalan seputaran kotanya atau city tour. Nah, ini udah tahu ya tempatnya di mana. Ini dia, kita jalan di Yogyakarta. Nah, ini kita mulai perjalanan dari Dieng ya. Yang belum nonton videonya silakan cek untuk tahu info detail mengenai perjalanan dan wisata seputaran Dieng. Nah, trip menuju ke Jogja ini seperti biasa ya, dadakan karena kita tadinya mau pulang dari Dieng, begitu lihat map, oh kayaknya nanggung nih. Jadi kita lanjut menuju Jogja karena perjalanan hanya sekitar 3,5 jam. Dan dari Dieng ke Jogja ini kita via Wonosobo. Jadi waktu pergi ke Dieng lewat Kajen, nah pulangnya kita lewat Wonosobo karena kita ke Jogja dulu. Nah, berhubung di perjalanan juga ternyata kita melewati Borobudur, jadi tanpa pikir panjang karena ini tripnya benar-benar dadakan, ya udah sekalian aja kita ke Borobudur. Meskipun kita ke sini ini sekitar 40 menit menuju tempat wisatanya tutup. Jadi agak terburu-buru ya, agak kurang nyantai, tapi sempatlah foto-foto menikmati keindahan di sekitaran Borobudur. Kondisi di Borobudur sih masih rapi ya, sama dengan kondisi beberapa tahun terakhir kita ke sini. Jadi untuk sekedar jalan-jalan, foto-foto sih masih sangat nyaman ya. Nah, sampai atas ternyata masih banyak orang, dikira bakal sepi banget karena udah mau tutup. Ternyata orang masih antusias ya untuk berwisata di sini. Jadi kita cukup untuk santai-santai, jalan-jalan sedikit dan kita langsung pulang. Nah, di sini untungnya cuacanya juga sangat mendukung ya, cerah. Jadi untuk foto-foto juga sangat bagus. Nah, ini akhirnya kita langsung pulang dan menuju area exit ya. Jadi di Candi Borobudur ini tetap ada alurnya ya, alur kedatangan dan kepulangan ini beda. Dan menuju pintu keluar ini nanti kita akan melewati labirin kios jualan nih. Kalau waktu itu sih kayaknya kalau bawa orang tua agak kurang rekomen ya kalau berjalan. Jadi rekomen untuk sewa kursi roda di bagian pendaftaran di depan ya. Nah, untuk penginapan kita ada di Guest House Andi Home Living. Ini tidak punya area parkir, jadi parkirnya sekitar 20 meter tapi masih di kawasan propertinya juga. Nah, ini sebetulnya area kampus, jadi emang rame banget, banyak tempat jajan ya. Ini dia ada 2 lantai, ini dilihat ya kamar-kamarnya ini memang kayak kos-kosan, gak tahu deh kayaknya kos-kosan juga ya. Ini kita booking via tiket.com. Dengan rate sekitar 300.000 per malam. Kalau untuk backpackeran ini enak banget, atau cuman untuk numpang tidur sih nyaman ya. Dan untuk makanan jangan ditanya, ini banyak banget tempat jajan yang enak dan tentunya murah karena area kampus. Nah, untuk tempatnya sih asri ya, minimalis ya, cukup lah hanya untuk tidur karena keesokan harinya kan kita full city tour nih, jadi nggak apa-apa, hanya untuk tidur sih masih nyaman. Jadi kita nggak minta fasilitas yang macem-macem juga, yang penting bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini areanya memang dibuat minimalis, kamarnya ini sesuai harga ya. Terus kamarnya juga bersih, udah ada double bed, water heater, sudah ada sabun dan handuk, dan tentunya sudah ada AC. Nah, kebetulan banget ini momen pas ulang tahunnya si Tefra, jadi anak yang paling kecil ini sedang berulang tahun. Jadi ya udah kita langsung kasih surprise di momen yang berbahagia ini, di pas liburan sekolah. Juga pas setelah kita turun sebelum perayaan ini, momen evakuasi ke lantai bawah ya, karena kita ada di lantai 2, jadi sempat kena gempa yang lumayan kencang, tapi alhamdulillah sih aman ya.
Sini. Ya jadi coba make a wish. Mbak pengen apa coba? Dah? Sudah? Ulang tahunnya sih belum ya. Nah, besok paginya kita siap-siap untuk city tour. Nah, ini lorong masuk penginapannya ya kayak gini. Jadi memang di gang, jadi sama sekali nggak ada parkiran untuk mobil. Nah, kita mulai city tour ini dengan main di pohon beringin. Jadi memang setiap ke Jogja kayak selalu penasaran harus melewati dulu pohon beringin ini, baru kita mulai city tour ke tempat yang lain. Jadi kegiatannya setiap ke Jogja kayaknya selalu diulang, main di pohon beringin dulu. Nah, untuk penutup matanya ini kalian tinggal sewa aja, hanya Rp5.000. Tujuan berikutnya setelah panas-panasan paling tepat adalah makan rujak es krim. Jadi schedule wisatanya ini sama nih dengan tahun sebelumnya. Pokoknya habis main pohon beringin udah pasti ke rujak es krim Pak Nardi ini. Ini harganya serba 10.000, mau es krimnya aja atau rujaknya aja atau dicampur. Dan jangan lupa pakai sambelnya, ini rekomen banget. Kesan pertama sih agak aneh, tapi ternyata setelah dicobain ini enak banget. Apalagi ditambah pakai kerupuk putih. Setelah dari situ kita ke Taman Sari karena waktunya ternyata masih siang. Ini harga tiket 10 sampai 15.000 aja. Di sini adalah wisata sejarah. Jadi rekomen banget buat kamu kalau ke sini. Ini pakai aja guide-nya, dan ini juga guide-nya benar-benar informatif dan bikin kita ngerasa nyaman dan gak kaku gitu. Kalau ngelihat guide kan kadang takutnya kaku gitu ya penyampaian seperti apa, tapi ternyata kita mendapatkan guide yang cocok, namanya Mbak Sutri ya kalau nggak salah, dibilang 3 sepatu, berarti Sutri atau Trisu ya, saya lupa, mohon maaf. Nah beliau ini menyampaikannya dengan sangat ceria, cheerful ya, apalagi ini ada anak-anak, jadi penyampaiannya kena banget, dan untuk harga benar-benar negotiable banget gitu. Jadi rekomen pakai jasa guide biar kalian juga nggak hilang arah. Nah ini dia kita momen melewati pagar pembatas kerendahan hati. Jadi kalian datang aja biar tahu maknanya. Di dalam komplek Taman Sarinya ini juga banyak tempat belanja ya. Jadi rumah-rumahnya ini dijadikan workshop ataupun toko-toko merchandise ya. Termasuk salah satunya ini yang bagus banget adalah kaos Voice of Jogja. Di sini kalian bisa custom kaos juga. Facebook. Selain itu juga banyak workshop lukis, kemudian ada batik dan sebagainya. Nah ini dia spot yang paling menarik abis panas-panasan. Ini rekomen juga es limun jadul. Nah kalau generasi kita udah pasti cari adalah rasa salsa parilla ya. Jadi ingat ini, kalau yang tahu permen
Sarmento, berarti kita satu generasi kayaknya. Nah dari sini kita langsung melanjutkan perjalanan, kita lihat lorong bawah tanahnya seperti apa, kemudian ada spot foto yang cakep banget ini di gedung kesenian. Nah ini kamu jangan heran, fotonya ini bagus-bagus banget karena yang ngambil ini Gayatnya. Jadi selain menceritakan sejarahnya, pengambilan fotonya ini si mbaknya bagus banget deh, oke banget. Karena dia udah tahu ya angle-nya dan spotnya yang terbaik itu ya di sebelah mana dan pencahayaannya. Nah lalu kita meluncur ke cari makan siang di Pasar Beringharjo. Ini lokasinya ada di pinggir pagarnya, lupa sebelah mananya lah. Ini eye catching banget sih dapurnya, dia masaknya pakai anglo. Jadi kamu kalau lewat situ kayaknya langsung tahu ya. Nah ini dia yang ditunggu anak-anak. Ini dari kemarin udah nagih kalau ke Jogja pokoknya harus naik beca. Jadi ini langsung dikasih beca bertiga. Jadi kita jalan-jalan sekitaran Malioboro aja sih. Dan ini kita nyobain sate kere. Kemudian udah deh kita pulang menuju kota masing-masing. Nah di perjalanan pulang kita juga mampir dulu di sini, untuk makanannya sih enak. Oke ini dia foto-foto kita selama trip dadakan di kota Jogja. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita di kota Jogja. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan happy traveling.